dan gure beliau cik, yaitu almarhum Abuya Muhibbuddin Wali. Salam ta'zim luntuan kepada mandum jamaah yang kehadir dalam majlis yang mulianya, khususan kepada mandum anak Abu dan cucu-cucu beliau yang kehadir, termasuk Umi, dan kepada mandum jamaah yang hadir sabir sajan dengan Abu, mulai dari Abu Benur sampai beliau meninggal. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat tetap selalu bersama dengan Abu, tetap selalu bersama dengan Abuya Muhibbuddin, tetap selalu bersama dengan Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Alhamdulillah, nyo tuan katru ba tempat yang mulia Abu kita memendung ba masa phone tuan jang saja dengan almarhum Abuya, mungkin tuan hanya piuh ya tangan, tapi alhamdulillah di malam yang berbahagia ini tuan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi lama dengan gure-gure tuan, dengan jamaah-jamaah dan urung-urung kampung yang ada di kampungnya. Dan tak lupa salam ta'zim kepada seluruh perangkat kampung, baik Pak Kecil, Tunggu Imum, Tuhaput, Tuhalapan, khususan mandum santri, panitia yang sudah menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan seperti mana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, kita akan buat lebih baik, lebih besar ke depan haul Abu Matam Perlah yang kedua. Dan saya minta maaf, tadi undangan yang seharusnya datang harus pagi, kemudian telat tuan ya, salah informasi bak kamu sehingga kamu kakelah truk tuput kena bak dayahnya. Jadi nyom mendum na hikmah, terkadang puyang ngetanyo galak tapi hana galak oleh Allah, puyang ngetanyo hana galak tapi galak oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang dibenci, apa yang kau benci, bisa jadi itu disukai oleh Allah, dan apa yang kamu sukai wa huwa syarrul lakum, bisa pasti tidak disukai oleh Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah nyo na hikmah lagi kalau dah sampaikan gure danyo, andai buno danyo na tausiah lagi nyo, mungkin sebahagian urung sibuk dengan acara dan truk jami-jami lain sehingga terbatas waktu. Walaupun malamnya badannya nak batasi, baik sagai kadang itu tuan ceramah aju kale jum pujum hanawa, insyaallah hanawa malamnya pujum tengah paling maksimal kalau tanya Mbak Wali benar. Dan tuan biasa lempat mentang dalam ceramah muaidah tetap pujum sagai. Mau Allah alam punanya na wajib menandai je nak nofum kan, atau buat ceramahnya kan hanya mentewate kan. Maka oleh karena itu bamalan berbahagianya dan tuan duk di atasnya nak kemah berintat bak gure-gure dan tuan mak-mak ayah-ayah yang tuannya tidak berarti tuan tidak sopan, tapi karena memang lagi struktur dari panitia maka tuan duk di atas. Alhamdulillah, jamaah dirahmati oleh Allah, di malam yang berbahagia ini mungkin tema kita adalah don kalau susun tema benar bacun. Tema kita hari ini kita akan bercerita atau akan mengulang kaji, dan khususnya adalah tema tentang Abu Matam Perlah. Saya sampaikan kelebihan Abu Matam Perlah dengan abu-abu yang lain. Bukan berarti membedakan abu yang lain, tapi nasabuh kelebihan abu gedanyo, tapi hana abu lain. Karena dalam pepatah Arab berkata, orang-orang Arab pernah membuat suatu syair, menyoba bahasa gedanyo ya pepatah mana? La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau menghina orang lain, karena setiap orang punya kelebihan.
Abu Mudawali dengan Abu Hasan Kungkali ada kelebihan, ada kekurangan. Abu katanya Abu Madam Perlak dengan Abu Tumit Damdahdi ada kekurangan, ada kelebihan. Abu Usman Fauzi dengan Abu Ahmad Perti Lamatu ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian juga bagi Lentuan dan Rono Mendung ada kelebihan, ada kekurangan. Dan hana mungkin manusia di dunianya kurang mendung hana lebih hana, atau balik lebih mendung hana kurang hana. Mendung dan kelebihan dan kekurangan. Jadi malam ini kita akan membahas apa saja kelebihan Abu Madam Perlak dengan Abu yang lain. Okay? Kalau susun, jadi lo minta data, mana perubahan data, lo nak data, lo susun, maka insyaAllah malam ini kita akan mengungkap apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Madam Perlak, tapi Allah tak beri kepada Abu yang lain. Pilota ulang, nyokon tak beda-beda ulama, tapi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Lirrijali nasibum mimaktasabu. Menang pula ada Allah dalam Al-Quran. Bagi manusia laki-laki ada kelebihan yang mereka usahakan. Walin nisa'i mimaktasabna. Bagi perempuan ada kelebihan yang Allah berikan. Mari kita lihat, mari kita masuk ke tema yang pertama. Almarhum Gure Gidanyo yang kali tiga Gidanyo yang sudah berangkat menuju kepada Allah untuk selama-lamanya, ada kelebihan yang beliau punyai, yaitu beliau ini adalah murid dari almarhum Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi. Kalau orang belajar dengan Abu Ya Mudawali, maka ada satu kelebihan yang Abu Ya Mudawali turunkan kekeramahan itu kepada semua muridnya. Contoh, dino empat yang ana orang turi Abu Ya Mudawali mandum turi. Nah Fir'aun nyo cerita dari Mekah nan beliau Ustadz Jauhari, alumni Dayah Labuan Haji. Tapi kau rajin. Suatu hari Ustadz Jauhari ini pulang, beliau mengaji Mekah 5 tahun dengan Syekh Baba Husin dari Thailand. Nah, dari Thailand, nyornya Patani ya, Patani. Beliau minta izin kepada Syekh Baba Husin untuk pulang ke Malaysia. Maka di suatu hari Syekh Baba Husin berkata, "Wahai Jauhari, sebelum kamu pulang, coba cari nama Mudawali. Dia tinggal di Indonesia. Namanya Mudawali. Nah, Mudonya kan bahasa Padang. Sebenarnya nan Abu Ya nganyo Syekh Muhammad Wali. Pekan ibu muda wali karena dasar mudanya berasal dari Padang. Di urang Padang kan mudo, terus muda. Makna sama muda, ulama muda. Yang kejadian waktu almarhum Abu Ya Mudawali berangkat ke Padang, lalu beliau berjumpa dengan ulama besar Syekh Khatib Ali. Ulama besar bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho. Berjumpa dengan ulama besar Syekh Syekh Muhammad Jambek. Nah, ini ulama di Padang sih. Sehingga Ustadz Jauhari pergi, entah kemana beliau pergi tak tahu alamat, karena beliau tak tahu Mudawali itu ada di Aceh.
Mampanai nalaman tidro murid karena patuh kepada Qurel bijak lagi. Yang hai tepat Syekh Mudawali. Kejadiannya tahun kurang 5. Beliau berangkat karena perintah Syekh Baba Husin, lalu naik kapal berangkat entah kemana, yang penting harus jumpa dengan Syekh Mudawali tahun 95. Sampailah ke kapal, lalu di kapal itulah beliau ditangkap polisi. Tangkap polisi karena paspornya mati. Karena paspor mati, ditangkap polisi, diselamatkan oleh seseorang yang tak tahu namanya. Sehingga singkat cerita beliau bertanya, kamu mau kemana? Saya mau berjumpa dengan Mudawali. Oh, Mudawali di Aceh. Syekh Mudawali di Aceh. Maka pergilah, singkat cerita, Ustaz Jauhari ke Aceh. Lalu sampailah ke Dayah Darussalam. Tiba-tiba ikalon lah, ternyata na kubah raya di kalon Syekh Mudawali Hanali. Nyanpoh le bunga truk kedai gula buah haji tergelam tubuh. Dikira oleh Ustaz Jauhari orang Malaysia nya Abuya Mudawali mentang na. Ternyata waktu truk kedai badaya Hanali karena kubah. Bataya kubah ikalon nan wafat Syekh Mudawali meninggal, tak ada lagi. Lepas baca Somaliyah mendum, tiba-tiba beliau jak tamu masjid, nah salah tidur orang pakai baju putih mendum, dari atas terus warna putih, tengah semua pun santri ramai tengah semua pun. Ditanya, hiduplah Ustaz Jauhari yang dengar pun. Setelah beliau mendengar ngaji, mau subuh, jampoh le bunga mantong semua pun, dan santri yang dengar dulu. Beda lebihnya orang santri po 12 kata. Yang kau 12 mungkin po 11 kata. Kalau pai laki ti bak gure dah jak kamu mana. Laki ti jak makan mana tapi hana jak orang kang si jum dengan balik tahu bak gure mana. Kamu ni? Duduklah beliau. Lalu bangunlah seseorang yang pakai baju putih itu bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Malaysia." "Oh, mau cari siapa?" "Saya mau cari Syekh Mudawali." Syekh Mudawali tak ada lagi, sudah wafat. "Jadi guru siapa?" "Saya anak beliau yang tertua. Saya lah Abuya Muhibbuddin Wali." Terkejut beliau dengar anaknya dan masih mengajar jam 3 pagi. Di situ beliau masuk ke Darussalam selama 7 tahun mengaji. Abu Matam Perlak, kemanapun beliau pergi, kalau beliau mengucapkan saya murid almarhum Abuya Mudawali, insya Allah orang tahu. Inilah satu kelebihan yang naba Abu Matam Perlak. Nah, orang jabutkan Abu Mudawali, bertanya udah dari Pak, dari abunya Pak jabut, dari abunya 4 jabut, melapai-lapai terus deh. Water gede. Maka oleh karena itu alhamdulillah jroh tak kita nyawa nyawa, jroh tak kita nyawa almarhum guru kita nyawa Abu Matam Perlak mendirikan pesantren di sini yang sesungguhnya hakikat keilmuan juga dari almarhum Abuya Mudawali. Benar kan? Satu. Yang kedua, karamah almarhum Abu Matam Perlak karena mengaji dengan Abuya Mudawali, maka Abu Matam Perlak didoakan oleh Rasulullah. Ya? Pak doa dulu, Pak bukti, lanjut bukti. Dalam hadis disahihkan oleh Imam As-Sakhawi, Al-Hafidh Imam As-Sakhawi, ada kedua punan kitabnya, hadis sahih. Rasulullah pernah berkata, "Innallaha yab'utsu li hadhil ummah ala
ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu laha dinah. Nyonya wajib tak dengar. Abu Matam Perla itu beliau mendapat silsilah doa dari Rasulullah SAW. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, disahihkan oleh Imam Sakhawi. Kak, lu baca arti le, hadisnya. Inna Allaha yab'atsu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah membangkitkan atau menghadirkan li hadhil ummah, untuk umat saya, umat dun, bukan ada. Ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun. Hadisnya na kalimat raksi. Raksi artinya kepala. Dia tahu makna permulaan. Macam mana? Ala ra'si kulli mi'atin. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah 100 tahun sekali? May yujaddidu laha dinaha, seseorang yang akan memperbaharui agamaku untuk umatku. Hanya payah lu pegah nyambap lagi yang. Bagaimana? Dan hadis-hadis sahih kau hadis palsu ya. Apalagi kalau tuan tengah live ni, kalau le Wahabi kan pegah pun sampaikan dan pun hadis palsu. Kan hadis sahih ya. Masa kau debat dengan Imam Sakhawi ahli hadis. Menurut sana dia kan nampu guna salah. Jadi ada menau ayah laki muah dan tuan-pak dan ceramah dan mauizah hasanah tetap memberi hadis yang sahih. Karena ada waktu ada yang pegang hadis palsu, kai pegang ulama Aceh sedang mendongeng, pegang lewat. Kale, ulang tu waktu. Allah membangkitkan umatku ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali permulaan. 100 tahun bak permulaan ji. Kon bak pertengahan atau bak akhir, bak permulaan. Apa yang dibangkitkan oleh Allah? May yujaddidu laha dinaha, tidro urang nya bahasa dia. Tidro urang malam yang paling malam yang akan memperbarui agama. Yujaddid artinya memperbaharui, membarui. 100 tahun sekali di awal 100 tahun. Kena mafhumnya hadis kan? Belum pakai bahasa awam lah. Munyo hadisnya katanya surah dengan bahasa katanya menau. Tip 100 tahun awal nafidah ulama raya yang akan hadir menahan bahasa. Dan ulama rayanya akan murid-murid yang raya. Awal 100 tahun. Jino acina kalian bak Google, bak buku Abuya Mudawali lahir tahun berapa? Tahun baru lahir Abuya Mudawali. 1917. Wafat 1961. Tidak ada ulama setahun. Mungkin pendapat ulama lain atau pendapat sejarawan lain. Setahun tuan, tidak ada ulama di Aceh yang lahir awal permulaan 19 sekian. Ya? Nah, ulama yang lahir yang awal sebelum belah, kecuali almarhum Hadratus Syekh Allahu yarham Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Umur sama lagi Imam Nawawi, tapi ube urang kamalim. Imam Nawawi 40 tahun umur tapi le murid jaga ulama. Abuya Mudawali 44 tahun murid mandum jaga ulama. Hanali yang murid lagi anu. Digitanya kadang umur kurang tahun baru je ulama nyampi 2 roh. Nyampi payah tak budak subuh han budak-budak subuh.
Imam Nawawi. Berarti menyomenan ada yang dipegang oleh Rasulullah selama bertahun-tahun yang lalu terjadi di Aceh. Tip-tip kalimat Nabi, tip-tip haba Nabi nyando doa. Ya kan? Ya kan? Menyomenan ada yang Nabi pegahnya yang mayujadidulaha dinaha, ini bentuk lainnya doa. Maka secara tidak langsung almarhum Hadratus Syekh Allah yarham Abu Ya Mudawali didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang alim, pencetak ulama lain. Telah tidur murid yang jadi ulama adalah Abu kita yang memandu Abu Matam nyo karomahnya kon dek Nabi makna dia popo de langit kon nya nunggu tak kalau poh 8 kana haji poh turun ana le gagadoh kau jak gede biru hanya karomah si ilun dun jabut ba almarhum Abu Ya Muhyiddin dari mandum murid Abu Ya Alum paling muda lain gure-gure rai itu ada mana ulun jabut Abu Ya masalah mufhumnya nunggu itu pokok rindu nah walaupun Abu Ya rubut mahali dan rubut taufah elendu mendan ketika ulun jabutnya ilun dengar haba almarhum Abu Ya. Apa kata beliau? Karomah itu bukan pada orang yang sering terbang naik langit, turun ke langit. Konyen karomah. Yang disebut karomah itu, yang disebut dengan kelebihan karomah itu, orang yang mat kitab duk di atas balik, semebut sabi-sabi hana weh-weh, nyangkanya orang keramat. Tahu berkahnya? Almarhum Allah yarham Abu Ya Muhyiddin Wali. Yang disebut orang keramat, orang yang na kitab walaupun matan takrib alih bata putu adahnya semua betul-betul ada weh-weh sabe tumbut nian orang keramat. Jadi kon yang hanya menurut versi Abu Ya, kon yang popot di langit jin mudah jin popot di langit aku. Kemudian kan? Oleh karena itu kekeramahan Abu Matam Perlak sesungguhnya beliau juga didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Almarhum Hadratus Syekh Abu Ya Mudawali sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Imam Nawawi punya umur 40, ubela urang jabut bak beliau mandum je ke ulama. Sama lagi almarhum Abu Ya Mudawali. Ube urang jabut ba Abu Ya Mudawali mandung je ke ulama. Setidaknya ulama matan takrib masanya walaupun batu hat Abu Ya Mudawali. Betul contoh. Di antara murid-murid yang je ke ulamanya yang merupuk doa Rasulullah adalah murid kita yang langsung Abu Matam Perlak. Alhamdulillah. Jauh tak berarti. Wajib kita yang berterima kasih kepada Abu. Abu yang galau mati, galau wafat. Yang wafat mata Abu, yang wafat linyung Abu, yang wafat perut, yang hidup roh. Yang baik tapi ke Abu lamnya tapi hana roh ni gajah Abu. Ijang tu itu benar, itu yang karena ada kejadian kasus waktu ini perang Badar yang bersapat mandum jenazah kafir Quraisy bersapat dari Rasulullah kudu lang kapok-kapok nyanyi jadi tiba-tiba Nabi itu waktunya zero pegah apa lagi hubung Nabi pegah apa yang jatuh hubung Ija Umar bin Khattab Nabi mat naik dengo deh orang yang kamati orang berkhabar Nabi. Ya, nu baca riwayatnya dalam kitab Al-Fatawa Abu Ya Mudawali. Nu bacanya nari tulis Abu Ya Mudawali. Kisah Rasulullah berkhabar di kubu. Ija Umar bin Khattab datanya Nabi mat dengo oleh orang kamati. Malamnya ulun nan
nalun me kitab Abuya Mudawali kau yang menghubdo tu najak pak panitia nan kitabnya Al-Fatawa untuk rakyat Al-Fatawa punya oleh Nabi Umar, orang yang sudah mati itu mereka bisa mendengar tapi tak bisa menjawab. Menyomenan tip uro tip seput tip malam tip bengok tajak kena obat makam abu yang dengar pun dia berapa. Makanya macam baca sama dia betul-betul serius baca sama dia berapa. Kadang baca sama dia ada telefon gong kan. Nah ada ni kemudian. Gimana kan? Jamaah dirahmati Allah. Oleh karena itu karamah almarhum mulai hidupnya Abu Matam Pelak sesungguhnya dapat doa dari Rasulullah. Kenapa dapat doa? Karena beliau belajar dari seorang ulama Hadratus Syekh Abuya Mudawali. Dari mana dapat doa itu? Dari hadis riwayat Imam As-Sakhawi, setiap 100 tahun pertama akan muncul seorang ulama yang akan memperbarui agama. Alhamdulillah. Berarti jrohlah ulama ni, okey? Mak kan? Itu dua. Yang ketiga, kelebihan Abu Matam Pelak kita ni, gure kita ni, beliau memiliki seorang guru yang gurunya diberi oleh Allah satu karamah sebelum lahir. Karamah Abuya Mudawali sebelum lahir kena karamah. Sebelum lahir mentang bak perut kada karamah. Dan karamahnya disaksikan langsung oleh Abu Adnan Bakongan. Jadi bak sabah hurawa ketika anak ali almarhum Abuya dan tuan diletakkan tamu dalam pustaka Abu. Dalam pustaka Abu alun yang kalau buku-buku letak buku-buku ginan Injil najis kan. Lu baca lah, lu buka, kadang lu nan, lu baca, lu pudu, mana baju. Bak sabuh hura lu merompok sabuh artikel ubud artikel ubenya mana? Nak buka adu 20 halaman lah. Lencak lu buka itu lehinan sejarah Abuya Mudawali menurut pandangan Abu Adnan Bakongan. Inang kena merompok cerita Syekh Muhammad Salim melumpuk ketika sebelum lahir Abuya Mudawali mantang makpur Umi bulan dulu. Kisah lagi tu sama lagi mak Imam Syafi'i sebelum lahir Imam Syafi'i kalian bu ya. Jadi dalam buku, dalam artikel yang bacanya diceritakan oleh Abu Adnan bak sabuh malam Syekh Muhammad Salim melumpur. Beliau melihat bulan dalam mimpi beliau ni, ayah Abuya Mudawali Syekh Muhammad Salim melihat bulan begitu besar sehingga itu hai Muhammad Salim lepajuh bulan ni pajuh makan bulan itu. Mampu dah ipajuh juga Syekh Muhammad Salim. Ipajuh tinggal ikan boleh. Malam tengok layan sebelum pos tu. Di kalan bulan lah Syekh Muhammad Salim ayah Abuya Mudawali ada yang kali ipajuh malam baru kat tinggal ikan. Jadi itu hai Muhammad Salim ipajuh hanya apa habis bulannya. Ini cerita Abu Adnan Bakongan. Jadi kalau ceritanya mandum nak bukti. Ipajuh oleh Syekh Muhammad Salim sehingga buahnya langsung golnya merumpuk dengan sahabat beliau ayah Abu Adnan Bakongan. Syekh Muhammad Salim cerita menau tengku tuan berkelam aneh tak lumpur pakai lumpur bulan dan kalau bulan tiba-tiba karena tu dia pajuh bulan kalau pajuh ikan tengok melumpur lah tiga-tiga pajuh bulan di atas sisanya. Pugah leh ayah Abu Adnan Bakongan, wahai Tengku Salim,
Imam Syafi'i segala melahir kalan bulan. Maka menyodra kalan bulan ketika malam yang kalan bulan, sungguh tiada akan lahir orang lain di Aceh. Maka benarlah ketika itu lahir almarhum Abuya Mudawali. Maka di waktu lahir Abuya Mudawali, Abuya Mudawali nyo na kakak waro, na kakak na abang kero. Jadi Syekh Muhammad Salim na anak yang paling sayang yang kena Abuya Mudawali. Pak mantan itu membut itu dua tu yo. Ya Abuya Mudawali itu dua tu yo. Ya, pedu Syekh Muhammad Salim itu ubud. Pak Kamanan dari mulai ubud terus raya beliau dididik oleh Syekh Muhammad Salim karena tahu besok akan menjadi orang besar. Kalau begitu maka kekeramahan itu turun sedikit kepada Abu Gunayo, Abu Matang Perla. Tahu tu nyo tambahan walaupun hana berkonsep dua meno. Tapi nyo sekedar mentang, sekedar untuk katanya untuk puas masalah sahihan sahih wallahu a'lam. Lalu baca ke ya. Mudah-mudahan merempok ya kah lagi mah hanya ke agak serius sudah ya kah. Jadi jamaah dirahmati Allah, bak tuannya nasaboh data yang datanya memang hanya tamat dia, karena memang dia tengah meneliti tentang silsilah daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dan Khotru. Nah, kamu keluarga sabi mitanya. Jadi sampai manakah silsilah Abu Yang Mudawali ini? Alhamdulillah kami sudah mendapatkannya, tapi nyo hanya tamat sebagai pegangan. Kah. Nah, nak rumpok ni tang. Ya, ne. Oh, hanali ka. Kalau simpan hodain. Ilun kena cerita dari hasil yang kamu teliti keturunan almarhum Abuya Mudawali, tapi nyo pek tamat karena mantan dalam penelitian bahwa almarhum Abuya Mudawali silsilah beliau yang ditupu berarti Syekh Muhyiddin Wali bin Syekh Muhammad Mudawali bin Syekh Muhammad Salim Syekh Malin Palito. Hanya kamu rempok kakek kamu dari Padang, berarti darah kamu darah Padang. Kemudian di atasnya lo Syekh Nan Kuniang. Yang Syekh tapi Nan Padang. Syekh Nan Kuniang menurut riwayat dari Padang adalah keturunan daripada Hasan radhiyallahu anhu. Ini tamat ini karena dalam proses penelitian. Kemudian dari riwayat yang lu merumpok cucu Abu Ibrahim Waila lu merumpok sabo data bahwa almarhum Abu Mudawali yang silsilah truk bak tidra orang yang kontak merumpok kota Padang, sehingga truk kedeh bak Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya mantang proses penelitian yang kamu merumpok dua bohnya saja. Apabila betullah Nan Kuniang adalah cicit-cicitnya Abu Mudawali, maka almarhum Abu Mudawali keturunan Hasan radhiyallahu anhu. Tapi apabila jalur daripada cucu Abu Ibrahim Waila yang langsung beliau dengar dari Abu Ibrahim Waila, maka silsilah beliau sampai kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Menyumenan silsilah murid beliau. Kita semua beruntung menjadi murid Abu Matang Perla. Kenapa?
setiap murid dengku pasti nak doa teruntuk dia. Yang kenyang perle ijazah, perle sanad. Adalah banyak orang jabut hanali sana-sana dengku, jabut ya buka ayu kitab mahali, jabut hana murid kamale. Maka jadi hiduplah bahasa-bahasa pesantren kilat, jabut 2 tahun kaji ulama. Gitanya gitanya 50 tahun aja budaya hancur dah ulama. Di matan takrib yang tidak surah dah. Tapi lawaknya hanali mana aku 2 tahun jabut kaji ke ulama. Saya buka maulid bid'ah, samadiyah bid'ah, tahlil bid'ah, mandum sesat. Pokoknya surga ada ji kau adanya. Bid'ah, neraka. Nah urut lagi kan? Nah, ba YouTube dah, kalau betul dah. Bid'ah, neraka, kurafat, syirik, buka maulid. Bid'ah, sayang samadiyah, bid'ah, syirik, kurafat. Tersejuk menanjid, bid'ah, syirik, kurafat. Nya orang jabut aku betul. Imam Nawawi betul jabut. Imam Syafi'i betul jabut. Sahabat Nabi lo nyolong berita. Sahabat Nabi dalam kitab Al-Quran Al-Azim karya Imam Abul Fidah Ibnu Katsir. Nyo model sahabat Nabi jabut Rasulullah. Kenawiknya orang jabut. Lawiknya ka hafal Quran ka malay dulu. Yang penting hafal Quran, nasu bacut kalagak bacut, ka ken bismillah kalagak, ka je ke ulama. Sahabat Nabi jabut Rasulullah sabah ayat 30 go mulang. Wal asr. Nabi wal asrnya pun Nabi benar. Singoh jak dah. Wal asr. Nabi wal asran yang tabaroyan la ilaha illallah. Nah, benar. Mulang 10 go satu ayat. Aci dibayangkan Quran pada ayat. Quran pada ayat. Sahabat Nabi mengulang satu ayat 10 go saja dengan Rasulullah. Maka perlebet dengan sanad. Karena kita yang menyebut nasanat, insya Allah termasuk menjalankan amaliyah sunnah Nabi. 4 hadis tengku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Al-isnadu minad din. Bersanad itu bahagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Punya orang jabut hana sanad, sungguh orangnya akan sama lagi syaitan. Syaitan nak jabut. Man la syaikha lahu fa syaikha lahu syaitan. Kalau dia belajar tak ada guru, gurunya syaitan. Kita tak buktikan. Dan mendum mak ayah abang-abang yang tuan hormati, dan cok ilmu baksawa ba Abu Matam Perlah. Abu Matam Perlah sanad ilmu baksawa ba Abuya Mudawali. Abuya Mudawali sanad ilmu baksawa cok ba salah tiga murid beliau Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki ba soco ilmu ba pengarang kitab yang Anantul Talibin Syekh Muhammad Syata. Ba Syekh Muhammad Syata yang salam kode ba Imam Nawawi truk ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan lagi nyan cara mudah jabut. Jino na salah tiga ahli hadis. Mengaku roh ahli hadis, wallahu alam, masalah keimanan ke Allah itu. Tayang naufum yang bab hati. Syekh Albani ilmu hadisnya hantu Rasulullah ya. Ulama Wahabi ya. Dia menyumpah Wahabi itu bab pekan betul kan? Dia kapal yang jenggot yang payahnya orang Wahabi pun gimana? Jadi cara mudah tak tes Wahabi mudah dah tu. Tahu pakat maulud, yang ajak yang kena Wahabi. Yang nak pula sana laki mah dulu nak acara nanti yang wabiron itu. Ya, ni tanya siapa bawanya? Syekh Albani itu dia punya sanad enggak ilmu hadis? Enggak ada. Kalau berguru tak ada sanad, ilmunya tidak sah. Kalau ilmu tidak sah, hanya doa dari Rasulullah. Lagi lupa bukan kan? Abu Matam Perlah kelebihannya beliau mengaji dengan salah seorang guru yang didoakan oleh Rasulullah
Rasulullah menyomenan kita ni buat abu nak merupuk doa nah walau doanya kon mana abu nak doa dulu sihat abu angkat doa kon mana apabila abu matang pula duduk sengat kamu anggap ulai muselapi nyan kana doa tu. Jadi doanya surah ni kon semata ibu jaro atu langit ya Allah nampu ampun dosa ni muilun kon nyan mantra makna ni ulama yang kamu anggap ulai tajuknya kabare itu maka lun teringat almarhum Abu Ya lun tuan naik tibik sabar kaedah lun turunnya lun teringat kaedahnya Mulai ya as-sukutu yadullu ala ridha. Urang yang sengap yang berarti karida. Abu laki mah. Abu nak aku yang karida betul. Itu Lun teringat dengan pepatahnya, yang kaidah usul. Lun teringat belah Abu Yamudin, as-sukutu yadullu ala ridha. Diam itu tanda sudah ridha. Bang, sang kita rukuknya. Coknya nak cok dulu. Menyoli sengap berarti ridha. Maka orangnya yang pokok-pokok menyahani ikhlas roh, dia buka aja hal ridha dulu. Buka di mana? Yang sengap dia berarti ridha. Maka Abu kitanya burai kitanya Abu mentang perlah, hana mesti nubu jaro layau doa tu kitanya. Menyuka manggo oleh leh Abu nyan kana doa. Doanya kenyan perle. Ilmu nama bedu, ilmu nama le, doa nama isa. Dan tuan lu laki but bal maru Abu Ya, lu pegah mana? Abu Ya, lu kena buat kitab mantik ya, lu krono lu ya, pegah Abu Ya cari guru, cari. Oh, kalau gitu Abu Ya saya mau minta ngaji jauhar sajalah, cari guru, cari. Nah, tilong bakal cari guru. Nah, ya Robi cari guru bukan yang dia. Kalau gitu Abu Ya mau ngaji nahu lah, cari guru. Dan teringat ada yang menunggu. Ya, teringat ada kejadiannya. Abu Ya Muhyiddin kena tambah mana kena siap. Lagi yang pakai anduk, hijau anduk. Teringat kena pakai baju kaos warna putih. Hijau anduk. Nak sambut baju. Yang mana? Mempunyai lomba tengah jalan dia buka habian dia tunggu buat dari untuk doji dia kena buat kitab mantik buka dia cari guru mula-mula lagi cari guru sehingga dia udah habian. Kalau kau belajar banyak guru banyak doa. Abu Ya hain didik kamu banyak guru jadi orang alim hana aku. Bagi almarhum Abu Ya Muhyiddin ilmu itu nomor 3. Guru doa itu nomor 1. Alhamdulillah. Dan tuan haulake ba Allah ya Allah nak puji dan penceramah lagi mana hantar lake. Lu hantar lake ba Allah ya Allah nak puji dan ulama hana. Bahkan Abu Ya almarhum ni tanya Mbak Lun, kamu mau jadi apa Habibi? Saya Abu Ya mau jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kata dah nak buka jadi ulama. Kenapa? Yang membuat kita seperti ini besarnya berkat doa guru ilmu yang boleh guru. Masalah malim yang boleh. Yang penting ilmu, penting doa kepada boleh. Dan guru doa ini. Maka lentuan kita bi'anatul talibin yang putra guru. Putra guru. Bagaimana? Lelun buat wallahu alam guru doa lelun buat. Tengok menanji. Wallahu alam doa 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 sabi mana dia mantau menjawab ulama-ulama menanci dan baca doa. Maka doa guru itulah yang membuat kita jadi besar, bukan ilmu yang membuat kita jadi besar. Karena Syekh Basisa masuk neraka dengan kealimannya. Ya mak, nak dengar Syekh Basisa mak tidro urung malim ulama dalam neraka. Ya, jadi yang menjadi ulama dalam neraka. Dalam kisah lain tidro rina semayang ana zakat ana sabe masih macam tinggai nyungi bahasa itu belum surga. Tentu dah jangan lagi nyungka.
Jadi natang surah menan oleh ke jamaah duan nanti roh mahasiswa buka kau punya menan aku ya. Itu anak kemayang menan tu mati-mati lu minta saya. Lanjut menan. Itu semua rahmat Allah, bukan ilmu yang memasukkan kita dalam surga, tapi doa guru. Ya kan? Okeylah tak pegah haju mungkin Abu matang berlak Abu katanya pasti nak murid yang lebih malim daripada beliau ketika jabut Abu Mudawali. Tapi bukan je ke ulama beliau karena doa. Ya kan? Doa guru. Nyangkanya wasit daripada almarhum Abu Ya kamu, nak didik kamu. Tim jabut, tim rompak ulama, tim rompak habib, ilmu nak boleh. Doa le, cok jarak cok. Karena begitulah sahabat Nabi kalau mengaji. Buka kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Nah, sebuah kisah Imam Ibnu Abbas yang menguraikan sirah sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kan? Beliau termasuk ketua anggota lajnah penulisan Quran. Ya, orang paling maling Quran masa Nabi ya. Zaid bin Thabit dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bak sebuah orang Zaid bin Thabit tengok unta. Ijak Ibnu Abbas ya belum. Ibnu Abbas. Guru, tunggu guru. Ada apa Ibnu Abbas? Guru, biar saya tuntun guru kemanapun guru pergi. Ya kan? Akhlak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi, Zaid bin Thabit sahabat Nabi. Maka icoklah jarak Zaid bin Thabit, icom dah Ibnu Abbas. Ya, icom. Lagi yang icom aku lagi yang orang icom gini bro. Adab gedanya icom gure ya, gini. Ada icom ada icom. Yang be original dah. Original kagak ilau kan lagi bahasa itu nak tu. Dotan kan? Kecuali nalapi. Ya? Icom mulai Ibnu Abbas icom Ibnu Abbas nampak jaro boleh. Zaid bin Thabit. Maka dilepas, ditarik oleh Zaid bin Thabit. Kenapa kau mencium tanganku? Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ulama. Wahai guru, beginilah kami dituntut untuk membesarkan ulama. Terus Zaid bin Thabit cok jaro Imam Ibnu Abbas balik cok. Ditariklah oleh Ibnu Abbas. Guru, kenapa guru mencium tanganku? Guru tak pantas mencium tanganku. Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga, menghormati keturunan Rasul. Yang kenyan dalil menyunah Habib jagano, kita sunnah mencium tangannya. Menyunah ulama jagano, sunnah kita mencium tangannya. Nah dalil, nah yang kenyan dalil Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. Dan ini hana dalil nunggu kayak pegahnya bid'ah hana masa Nabi. Hancur tak ada yang wajah. Leh pupua jerang kaya tamu empat-empatnya. Syiah, Wahabi, Khawarij, Data Abraham. Dutulung sihat, yang santri-santri dona kau wajib kedih jak balapangan. Tapi baik tinggal mana dan sebahagian ya, sebahagian pun di lapangan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dino kekacau tangku. Wahabi kana Syiah. Lebih parah lho. Milata Abraham modal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah Nabi Muhammad. Ya mah. Mana kira dia Acehnya aman-aman mentang hana. Yang kejadian dulu kering. Ya tinggal tak lu baca Quran. Hidrop dia awak perakal kampung, you syahadat di kota Masjid Raya. Awak milata Abraham asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Nabi Muhammad. Nyokat tugas sekidaknya mandung dengan lompakat yang muda-muda deh. Kata duha, duk di rumah doa kamu, ayah, gulai kamu. Tugas don betul ni
duk tahajud doa untuk kamu bah tu kamu nak budak tuan buat jalan. Tamu dalam masjid, tamu dalam manasah, tamu dalam musola, ni semua pun ina walau alif bata. Almarhum Abu Muhyiddin kan lebih menghargai orang yang semebut matan takrib 20 tahun daripada orang semebut mahali 2 tahun. Bahkan karena matan takribnya orang yang semua matan takrib yang beristiqomah jihian yang boleh. Orang kan nak binakah mahali kan hari je malu boleh raya. Mana buat? Mana takrib banana nak cek. Kanan. Yang contoh Abu tengah sembut nya Abu nak meja nak murid mendung. Cubalah nak buka sonan, so tengku ya. Jadi nak siro tengku dari sebuah pesantren. Ya dengar dia surah kitab mahali katanya, semua kitab mahali. Jadi di tengkunya dia pakai debat dia. Nyo hukum ji, nyo lagi giban. Nahu ji giban. Puyo dia. Kalau begitu masih kamu bertanya, turun ke matan takrib. Ambil kitab matan takrib, kita maji matan takrib. Ada berapa ni? Sungguh menunggu dia. Apa yang kita bisa ambil di sini? Abuya mengajarkan kepada muridnya bukan hanya ilmu, akhlak dan adab. Walaupun mufhum memang goreng tentang nahunya dan sebagainya. Kawan-kawan, kecuali kan tugas dari gure ada yang bertanya mana masalahnya, mana yang kurang cocok, tanya lanjut. Nyo ada gure dengan sumbut tak bukan nyo nak kemah gure nyo nahu ni kiban. Tahu tu yang ada dia. Di urang tengah ceramah atau maidah atau gure gini nyo tengah pegabah dia boleh. Dah. Kalau dia rumah 20 B dah tu. Pakah nak 100 B. Ya? Kira dia, 30 B pun pelai ya. Ya. Nah lagi kan. Kamu tengku dididik oleh Muawiyah dengan adab dan akhlak ilmu nombor lain. Makanya perlu sampaikan kepada anak muda. Tugas drone mendung hai tengku len mutuah. Yang muda-muda sudah saatnya kita turun ke jalan menyebarkan ahlu sunnah wal jamaah. Cepat benar. Yang keempat, yang terakhir, karamah almarhum Abu Matam Perlak katanya adalah tentang ketika orang punya kena kalon karamah di orang, di kalon ketika beliau wafat, paduk saf yang ikut semayang untuk Abu. Ya, apabila lebih dari 22 orang yang semayang untuk Abu ketika meninggal, semayang jenazah, nyangka termasuk orang baik kata Rasulullah. Nah, berarti Abu meninggal, perlu orang, nah lebih betul? Lebih. Hitung aja kan lebih le debu, 20 saf kau 20 roh. Ya kan? Ya kan? Begah oleh Rasulullah. Tanda orang baik meninggal ketika dia wafat, banyak orang yang sholat melebihi 40 orang. Yang kan lebih kan Abu tanya kan? Berarti beliau orang baik. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, yuwaffiquhu lis-salihin qabla al-mauti. Tanda orang baik itu mati, sebelum mati dia berbuat amal saleh. Kah menang tinggal nyo tanya 4 mati. Pula tu jalan, pula tu gunung. Atau ada tajak tengah malam orang tahu rumah. Nah manok ka pupuk dengan manok. Manok ada mati, tanya mati. Tanya dalam kebab Allah si ya Allah, mudah-mudahan ya Allah nunggu matilah kamu dalam husnul khatimah, sama lagi kurai kamu ya Allah. Abu Matam Perlak. Jarang tak merumpuk lagi Abu meninggal. Kenapa? Bulan Ramadan dah. Di bulan Ramadan dalam tawajuh dah. Dalam tarikat dah. Jarang tak kan. Lalu nak orang meninggal bulan Ramadan. Tengah duduk buka puasa apa je. Kami meninggal. Bulan Ramadan sih.
Lagi Abu payah rupa dulu. Payah leh bulan Ramadan dalam suluk lah, dalam tarekat lam tawajuh lah. Oh payahnya. Maka kata lagi Allah, ya Allah mudah-mudahan kamu lagi ansi ya Allah. Dengan suluk kamu meninggal ya Allah. Alhamdulillah. Itulah kematian yang paling indah. Kenapa? Allah mencintai kita dalam kebaikan. Sama? Betul sih enggak? Dia nak buka sijil tu. Nak aku dia tip sah. Punya peletip tengok undang tu. Sijil kan? Ya, kami nyoke dapat sampaikan. Mudah-mudahan tancuk kesimpulan. Yang terakhir lo kena pegang bahawa Abu Matam Pelak sudah masuk ke taraf yang disebut ulama. Tidak ada jabatan paling mulia di dunia ini kecuali jabatan ulama. Ya, don nama watene kalon wajah Abu Ya Mudawali, wajah Abu Matam Pelak, anasi wajah lu nya apa kalon. Yo yang ulama-ulama rai yo. Abu Matam Pelak, Abu Ya Mudawali, Abu Mawardi. Nya don kalon tipek rumah. Ni kalon sihat kalon nya pahala. Pahala ron. Ya kan? Maka pahala karena Nabi menjamin kehidupan mereka. Jabatan yang paling mulia di dunia yo, jabatan ulama. Maka Nabi yang jamin, Nabi yang jamin pula. Munyo kita yang jamin le gubernur kabeh. Awak ada gubernur kabeh ada jaminan dek. Tapi munyo Nabi yang jamin tu huruf kiamat dulu. Mana jaminan Nabi? Mana jaminan Rasulullah untuk para alim ulama? Innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi harta. Nabi tak ada duit. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh tak ada duit. Innama warithul ilma. Yang diwarisi oleh Nabi adalah ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dia pewaris Nabi. Dan kalangan ulama bak bintih yang kalangan sihat kalangan pewaris Nabi, dah jaga warisan Nabi, berpahala. Ya kan? Ya kan? Kaje Ronaldo nya bak bintih yang pakai ni ulung tu. Ronaldo, Messi, Ozil yang membangun di Indonesia, ada temayang ni mesin Istiqlal. Pindah dia puduk Abu Ya Mudawali di baru pecut Abu Matam Pelak baru dah miup putu dia yo. Ha kan benar merompok berkah tu nyampe balik kita yo balik ada Abu Ya Mudawali baru. Oh nyangka kena ambil punya kamu acara. Mana kan? Innal ulama'a bahwasanya ulama itu warathatul anbiya, nya pewaris Nabi. Nya dengan surah dari Abu Ya Muhyiddin. Apa kata Abu Ya katanya? Abu Ya Muhyiddin, andai Rasulullah bukan Nabi terakhir, maka Abu Ya Mudawali Nabi dan Rasul. Maka Abu Tumin Lamlah deh Nabi dan Rasul. Maka Abu Matam Pelak juga Nabi dan Rasul. Hakikatnya Abu Matam Pelaknya Nabi, Rasul. Tapi karena Rasulullah Muhammad sudah diputuskan oleh Allah Nabi terakhir, mana hanya ke Nabi le. Tapi tugasnya nak sama? Tugas ulama dengan Rasulullah nak sama? Sama, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sama kan? Sama. Kalau ditanya mana Nabi yang beda? Yang dulu dalam istana tapi anak yang dituntun kan. Bukan Nabi yang kaji urusan kah jodoh datang dah. Hana aku. Nabi Adam turun ke bawah, punya umat beliau turun ke lapangan. Nabi Nuh turun ke lapangan, punya umat berdakwah di lapangan. Berpuluh-puluh tahun beliau berdakwah, tidak duduk di istana. Nabi Ibrahim turun ke lapangan melawan Namrud, sehingga beliau membawa kapak menghancurkan patung sehingga difitnah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut semuanya turun ke lapangan
menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyomenat hana surah kitab yang Nabi itu lagi sana ni terus. Hana dengu ajil mita menuna lu peng. Dua juta mau belajar. Nah, ajil mita kitab yang Nabi itu lagi sana ni terus. Okey, dah berkali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail apa namanya? Yang kaya Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman orang kaya mak kan? Oh, orang kaya lah. Betakeun harta jen dalam kekuasaan ni. Mudah tak Nabi Sulaiman jen kena oleh lihat. Ini nama dua tentrok kan. Mana tumpon dekat. Oh, mudah Nabi Sulaiman tinggal perintah jen jak kedai cok meh nama. Mudah Nabi Sulaiman. Tapi lu kena tanya, acik ni jawab fiat. Punya nak jawapan lu peng waludah. Siapakah yang mewarisi harta Nabi Sulaiman? Anaknya? Tak ada. Tak ada satu kitab atau hadis yang menerangkan ada yang mewarisi harta Nabi Sulaiman. Walau beliau orang kaya. Ya makan. Macam ni kita lihat. Nah kitab yang mungkin anda punya yang menguasai kekuasaan Nabi Sulaiman. Hanya itu. Bahkan Nabi Sulaiman dalam riwayat wafat dalam keadaan dong matukat. Yang dia wafat datang tika Nabi Sulaiman bagaimana? Menurut riwayat tengah hidup Nabi Sulaiman matukat. Menurut riwayat Nabi Sulaiman tengah dong. Yang kau wafat Nabi Sulaiman anak gerak-gerak dia. Ya, betul? Sehingga pada itu pun lehjen Nabi Sulaiman hanale yang tongkat Nabi Sulaiman karapu di baju oleh bahasanya leh kamu. Kamu. Kamu nyan ke nyan hanale Nabi Sulaiman. Tapi aneh pakan Nabi Sulaiman dah harta kekuasaan meh nama bagonyan, perak nama bagonyan, minyak bumbu nama bagonyan, mandung nama bagonyan. Tapi tak ada satupun cucunya mewarisi harta Nabi Sulaiman. Menyumenan mandum Nabi cuma satu yang diwarisi, ilmu. Karena Nabi Muhammad hanale maka putrunlah warisan Nabi Abu Mudawali. Abu Mudawali diturunkan warisan Nabi kepada Abu Ya Muhyiddin. Abu Ya Muhyiddin diturunlah warisannya kepada Abu Matan Perlak atau Abu Matan Perlak cok ilmu Abu Ya Mudawali. Dia putra juga warisan-warisan. Oleh karenanya somantong yang poh ulama, somantong yang mengintimidasi ulama, jangan pernah harap besok dapat syafaat di yaumul mahsyar. Bahkan jaminan Rasulullah, jaminan Nabi Muhammad, kita yang orangnya adulku Habib diintimidasi keturunan Nabi. Alhamdulillah mendalik. Dua menyoyu pilih, pilih dosa. Muzina atau hina Nabi, elong nebega hina betul. Dah anak berani elong tuan hina keturunan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mak segala meninggal itu pegah bak sahabat-sahabat itu. Ketika lon hanali singap, nun tolong jaga keluarga lu. Pesan Nabi, jangan patih buka kitab Kifayatul Awam, bab sifat Nabi bab akhir di dalam baca. Nah, yang buktinya. Jadi yang perlu bukaannya kan haba-haba menan. Bukti nah kitab Kifayatul Awam tentang sifat Nabi bab akhir karang habis di dalam baca. Nah Quran ini, nah hadis ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, keluarga yang mana yang kami harus jaga Nabi? Kami siap jaga. Maka jawab ya Rasulullah, Fa'ali wa Fatimah wa banahuma wa zuriyatuma. Yang harus dijaga dalam mandung wahai sahabat lu tolong jaga tengok hanalelun, tolong jaga Ali sihat, tolong jaga Fatimah sihat, tolong jaga Hasan Husain wa banahuma anak keduanya, dan tolong jaga keturunannya. Hanya Habib-habib yang lain keturunan Rasulullah. Nak berani dah menghinanya tengok nak ada harapan untuk syafaat Nabi, syafaat bercunda. Hana syafaat kepada Nabi. Kakak hina keturunan tu. Betul ya? Hana puan hana. Nah, bacut Nabi. Ini bacutnya dia bukan Nabi.
Naci model orang lah anak hina aku tapi lu bagi macam Facebook. Sama aja. Kita ni anak dah hina habis tapi tak bagi macam share. Sama juga menghina. Hati-hati. Permintaan Rasulullah sebelum wafat, beliau tak minta duit. Beliau capek memperjuangkan agama Islam, capek memperjuangkan syariat Islam. Beliau tak minta duit, tak minta uang. Yang beliau minta satu, lu tolong jaga keluarga lu. Fa'ali wa Fatimah wa benahuma wa zariyatuhuma. Tolong jaga keturunan mereka. Buka kita Ifatul Awam ya. Nah, termasuk jaga warisan Nabi, alim ulama. Yang kena nak sampaikan akhir majlisnya adalah bahawa jamaah dirahmati Allah, kita ni mantau nalong saja ulama-ulama yang mantau hudib. Yang kena terjaga. Hana perlu letak ilmu aku. Hana tak perlu saja dengan ulama, cok silap ulama, duduk samping beliau, cok ulama, nyan kana doa. Doa yang kalian tamu tanya dalam sur untuk pula ilmu je sebut mahali tapi dalam neraka. Nak pilih. Dia pilih tak? Apa yang mangat? Ya kan? Dah ni ke ulama pray. Namduri sana raja kan? Raja lah tuannya. Nah salah tidur raja dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Nak tahu tengok? Harun Ar-Rasyid buka kitab Ta'limul Muta'allim. Lu kat dua halaman betul dia. Harun Ar-Rasyid nak anak mak, you jabut. Bahasa bahura ijak Harun Ar-Rasyid jak kalau anak tengah lagi yo. Yo. Yo goreng tengah cok itu mayang. Tapi anak Harun Ar-Rasyid lagi yo. Ni. Ibu pergi lagi yo, bantu goreng lah. Ya, jadi goreng cok mayang. Ya, tapi ibu lagi oleh anak Harun Ar-Rasyid. Ya. Kalau goreng anak baca tu. Ijak Harun Ar-Rasyid ditenang oleh Harun Ar-Rasyid. Munyo berono adab kon lagi ni. Necok aki goreng nebri. Necok jaro goreng nebri. Kon lagi cara. Yang kita talim mutalim. Cok aki goreng necok aki goreng puduk iya. Lagi cara beri semayang pada goreng. Kon lagi yang Tamak kan? Ya kan? Nah, terakhir tak waktu kedua lu. Nak lubuh konsep tapi kedua. Ya, meninggalnya karomah Abu Matam Perlah terakhir, mudah-mudahan terakhir anak di dunia. Atau mudah-mudahan menunjukkan lembaga habarnya kamu ngak lagi. Yang kat dua hotel nunggu. Ya, apa itu? Meninggalnya Abu Matam Perlah, salah satu karomahnya adalah tanda kiamat sudah mulai dekat. Abu Matam Perlah adalah urutan nomor ke-22 ulama yang wafat tahun 2020 sampai 2021. Dalam catatan MPU, juga catatan surat kabar, selama 2020 sampai 2021 ulama Aceh sudah dipanggil oleh Allah sebanyak 31 orang. Ana ni kaico oleh Allah. Aceh ni kalau Abu Ya Jamal waktu meninggal, dia Abu Ya Jamal langsung Abu Telimu kan? Yang tanda dia kat cerita kaico oleh ulama. Abu Matam Perlah urutan nombor 22. Tergolongnya nak Abu San meninggal kan? Abu Lut Lintang ya? Ni tinggal ya. Lehabu Lut Lintang langsung beliau. Yang pun makna dia, pakai murur tak benar. Mendek kan Allah cok situ warga benar. Atau warga situ letun tiga. Lu baca hadis. Hadis surat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Kiamat tak akan pernah datang sebelum ilmu mulai menghilang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada imam yang lain, khudul ilma qabla an yadhhaba bi Rasulullah. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ilmu menghilang. Sahabat hana mufhum, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu?
ayyadhhaba hamalatu, Allah mengangkat ulama. Cara hilang ilmu, gaduh ilmu agama adalah Allah mengangkat ulama. Kembali ke hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'a, kiamat tak akan pernah datang hatta yuqbadul ilmu, sebelum ilmu itu menghilang. Gimana cara Allah menghilangkan ilmu? Abu Matam Perlah diangkat oleh Allah. Abu Ya Mudawali umur 20 tahun mudah tak tunggu, diangkat oleh Allah. Apa maknanya? Kiamat tak lama lagi. Contoh ilmu kamu mulai gaduh. Contoh nyo jelas tak mata kita nyo liku mata dia ilmu kamu mulai gaduh. Masa Abu Ya Mudawali, murid Abu Ya Mudawali kan Abu Aziz, na Abu Usman Fauzi, nalah pada gure-gure lah. Sehingga waktu gure danyo gure Abu Ya Mudawali wo kampung Bukit Dayak, maka mantengna sebut kitab Tuhfah. Ya kan? Ya kan? Mantengna urang jabut kitab Tuhfah. Tapi urangnya cigala. Mantengna urang kitab Tuhfah. Kon berarti gurenya hadir sebut jud murid Idra anak buat leh. Tuhfah sudah mulai menghilang. Ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah. Nah, ulama analis. Nah, berarti meninggalnya Abu Matam Perlah salah satu sebab kiamat sudah semakin dekat. 4 hadis, 4 dalil kalau sebutkan. La taqumus sa'a hatta yuqbadul ilmu, tak akan terjadi kiamat sebelum ilmu menghilang. Sahabat tanya, bagaimana cara ilmu menghilang Rasulullah? Ayyadhhaba hamalatu, caranya ulama diangkat ke langit. 2020 sampai 2021 31 ulama Aceh sudah kembali ke rahmatullah. Apa maknanya? Kenapa banyak sekali? Letaknya. Maka dalam hadis lain Nabi berkata, al-alimu la tujbar, mautul alim la tujbar. Satu orang ulama mati, maka tak akan pernah terganti lagi. Ya kan? Abu Ya Mudawali wafat. Nah yang ada ya kan? Yang tanda kiamat tu ibarat katanya kena pindah rumah. Kursi tacok kena pindah rumah. Mandung asal rumah, kursi, TV, DVD, motor baru, AC baru, kulkas baru, mandung baru, ini pi baru, pindah ke dia rumah baru. Betul benar contoh. Contoh. Jadi yang rumah yang kosongan di mana? Nyawung. Nyawung lah benar. Sama jid Allah kena hancur bunganya dengan cara diambil perhiasannya dulu. Siapa perhiasan dunia? Ulama. Contoh lagi kejadian Nabi Lut. Nanti baca sejarah mak. Nabi Lut nyan subah diutus oleh Allah malaikat waro malaikat. Ijak pada Nabi Lut. Wahai Lut, kiban nyo subahnya kamu